Silakan duduk saudara, shalom. Ada 6 ujian yang saudara kerap kali tanya sama Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11. Ujian yang pertama adalah ujian yang sering kali kita tanya kepada Tuhan. Apa ini Tuhan? Itu yang pertama. Apa ini Tuhan? Ada lembaran yang baru yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Kita tanya, apa nih Tuhan? Tanggal 10 Desember ketika saya mulai kolaps dan masuk rumah sakit, saya tanya, apa nih Tuhan? Dibelokin semuanya. Semua rencana, semua rancangan, semua yang rutinitas dibelokin sama Tuhan. Ada lembaran baru yang aku mau siapkan dalam hidupmu. Pertanyaannya begitu, apa nih Tuhan? Bingung. Ibrani 11 ayat 7 mengatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, Nuh ini mempertaruhkan nama baik legenda keluarganya. Sedang membangun bahtera pun sudah diolok-olok. Mungkin saat itu gak kepikir, kalaupun ada yang namanya air bah atau banjir, masa sampai setinggi itu, sampai Alkitab mendokumentasikan tidak ada satupun binatang yang hidup kecuali ikan. Sampai burung pun tidak bisa hidup. Berarti apa? Air itu melebihi pucuk daripada daratan atau pohon yang tertinggi pada saat itu. Sehingga tidak ada tempat untuk bertengger bagi burung-burung itu. Mati semuanya. Habis semuanya. Sesuatu yang tidak kelihatan. Nehemia seorang juru minum raja Artasasta di Persia sana. Ekspatriat. Orang Yahudi. Juru minum yang gajinya pasti besar, sangat dikasihi oleh raja dan permaisurinya. Satu hari belajar bahwa tentang kotaku ini ternyata temboknya belum dibangun, hancur bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan tahun pada saat itu. Dan musuh keluar masuk dan kota ini diolok-olok oleh musuhnya. Ada beban Tuhan yang Tuhan panggil dalam hidupnya, tapi apa ketika sampai dia harus pulang, berarti kan alih profesi. Dari juru minum jadi teknik sipil, harus bangun tembok. Tapi itu yang Tuhan mau. Kerap kali Tuhan memindahkan saudara dari zona nyaman, masuk ke dalam zona kekuatan. Melewati ujian-ujian seperti ini. Dan saudara tanya, apa ini Tuhan? What is this? Dia keluar dari sana, meninggalkan gaji besarnya. Dan zona kekuatan yang masuki. Dia melihat hidupnya dan pasti terkaget-kaget. Dan dalam waktu 52 hari, tembok Yerusalem selesai dibangun. Pasti terkaget-kaget. Membangun menggalang tim yang luar biasa sampai ketika pembangunan itu terjadi pun sedang dilakukan, musuh tidak bisa masuk karena apa? Ada tim yang jaga sambil membangun sampai pegang senjata dan lain sebagainya. Itu semuanya arahan daripada Nehemia, sang juru minum. Juru minum. Pertanyaan saya kepada Tuhan, apalagi Tuhan yang Tuhan mau aku lakukan? Stop dari yayasanmu, full time mengajar. Oke Tuhan, 19 tahun saya di yayasan saya dan saya harus resign. Saya bilang, sama keluarga saya bilang, selesai. Ini waktunya sudah selesai. Saya tetap akan ke sana. Tapi saya tidak bisa lagi tiap hari ke situ. Lembaran baru. Lembaran baru. Dan seringkali dalam pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita minta penjelasan daripada Tuhan. Di dalam tes ini, yang saudara butuhkan bukan penjelasan Tuhan, tapi penyertaan daripada Tuhan. Seringkali saudara minta penjelasan Tuhan gak pernah kasih. Penyertaan Tuhan yang saudara butuhkan. Iman adalah berhadapan dengan masa depan tanpa tahu apa-apa. Tes yang kedua yang sering kali kita bertanya kepada Tuhan adalah, mau kemana Tuhan? Mau kemana Tuhan? Where are we going? Kemana Tuhan? Mau dibawa kemana nih pelayanan saya? Mau dibawa kemana nih Tuhan bisnis saya? Mau dibawa kemana nih hidup saya? Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 mengatakan begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Menarik. Tuhan memberikan arah, tapi tujuannya Tuhan tidak kasih tahu. Tuhan memberikan arah, tujuannya Tuhan tidak kasih tahu. Dari kota Ur, di sekitar Mesopotamia, Irak, Iran sana. Di umur ke-75 tahun, dia harus packing semua barang-barangnya. Dan ini adalah orang kaya, yang punya ajudan banyak, ternak banyak, hartanya juga banyak. Jadi secara logistik pun, orang ini untuk pindah ini tidak gampang.
Dan berjalan dengan betul-betul iman ini nggak gampang. Dan apalagi ketika ditanya sama semua orang yang ada di sekitarnya, dan pasti banyak orang beserta dengan dia, mau kemana Pak? Arahnya sih ke sana, saya nggak tahu mau kemana. Saudara, akan banyak pintu yang tertutup bagi saudara dalam perjalanan hidup ini. Dan ketika banyak pintu tertutup, berterima kasihlah kepada Tuhan, karena itulah sekolah kehidupan. Akan lebih banyak pintu yang tertutup daripada pintu yang terbuka. Karena Tuhan mau saudara belajar. Nanti ada pintu tertutup karena saudara dikecewakan sama orang. Ada pintu tertutup karena saudara ditipu sama orang. Ada pintu tertutup karena saudara dikecewakan sama orang terdekat saudara. Ada pintu-pintu yang tertutup, kesempatan-kesempatan yang tertutup. Karena Tuhan tahu di balik itu semuanya ada bahaya bagi saudara. Tapi kenapa Tuhan biarkan sampai saudara mentok di pintu itu? Karena Tuhan mau saudara belajar. Belajar ngampuni, belajar menangani kekecewaan. Belajar untuk betul-betul tidak punya kepahitan dalam hidup ini. Belajar dan belajar dan belajar, dan nanti ketika saudara siap setelah pembelajaran itu, ada 1-2 pintu yang terbuka, dan itu breakthrough, dan itu terobosan. Dan ketika saudara buka, saudara melihat hal-hal yang saudara tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kok bisa Tuhan saya dapat ini? Tapi di saat itu saudara sudah siap. Karena apa? Tekun. Di semua perjalanan saudara tekun, bertahan, sabar. Karakternya dibentuk, tahan ujinya dibentuk, pengharapannya dibentuk sama Tuhan. Di saat itu nanti pintu-pintu baru dibukakan sama Tuhan. Cuman perlu 1 pintu kok bagi Tuhan untuk membukakan untuk saudara menikmati perkara yang besar dalam hidup ini. Tapi jangan kaget kalau banyak pintu yang tertutup. It's okay. Itulah Tuhan kita. Dia mau kita belajar. Dibutuhkan arah. Dan oleh sebab itu makanya kapal itu bisa diarahkan dengan setirnya kalau kapal itu bergerak. Baru bisa dibuat ke kanan atau ke kiri. Kalau enggak ya diam aja. Setirnya kita belok-belokin, kapalnya diam aja, statis. Tapi ketika kapal itu mulai bergerak, diarahkan ke kanan ke kiri, dia akan ikut. Bergeraklah bersama-sama dengan Tuhan. Makanya Tuhan kasih tahu, itu arahnya ke sana, udah jalan aja. Di dalam tes seperti ini, yang dibutuhkan bukan penjelasan Tuhan, tapi pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan. Iman adalah mengikuti pimpinan Tuhan tanpa tahu mau kemana. Itu tes yang kedua. Di dalam tes-tes ini ada saudara yang mungkin sudah pernah lewati, ada yang sedang lewati, dan akan ada yang saudara lewati dalam hidup ini. Dan ini pasti terjadi. Dan Tuhan mau dengan satu hal supaya karakter saudara dibentuk oleh Tuhan. Ujian yang ketiga. Ujian yang ketiga ini yang sering kita tanya sama Tuhan, kapan Tuhan? Bicara soal kairosnya Tuhan, bicara soal waktunya Tuhan, kapan Tuhan? Dan yang paling nyebelin adalah ketika orang nanya-nanya sama kita, kapan? Kapan kerja, kapan kawin, kapan punya anak, udah punya anak 1, kapan punya anak 2, kapan punya anak 3. Oh, itu pertanyaan yang sering dilontarkan. Dan kita juga tanya sama Tuhan, kapan Tuhan? Ibrani 11 ayat 9 dan 10 mengatakan begini. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Akhirnya dia tiba di tujuannya, tapi masih nggak tahu mau ke kota mana. Akhirnya mereka berkemah di situ bertahun-tahun. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Udah sampai di situ, kemudian nanya Tuhan, kapan Tuhan? Kapan? Katanya janjinya ada di sekitar sini, kapan? The when test, kapan Tuhan? Ketika bicara soal kapan, itu bicara soal kairos atau waktunya Tuhan. Di dalam waktunya Tuhan, selalu ada jejaring dan ada kesempatan yang Tuhan akan berikan dalam jalur perjalanan hidup saudara. Saya ulangi, di dalam kairosnya Tuhan selalu ada jejaring orang-orang yang tepat dan ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Dan itu terjadi di dalam kairosnya Tuhan. Makanya saya selalu katakan tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kuncinya apa? Kunci yang sangat luar biasa yang akhirnya terjadi sama satu tokoh yang luar biasa di Alkitab yang bernama Maria. Duduk di kaki Tuhan dan terus mau dengar suaranya Tuhan. Sampai-sampai Yesus mengatakan bahwa hanya satu saja yang perlu, berarti nggak ada duanya. Kalimat berikutnya Yesus katakan, Maria memilih bagian yang terbaik, berarti nggak ada lagi yang lebih terbaik daripada itu. Yang tidak akan bisa diambil daripadanya, itu yang ketiga Tuhan katakan. Hanya satu saja yang perlu, tidak ada yang lebih baik daripada ini, dan ini tidak bisa diambil daripadanya. Apa? Duduk di kakiku dan dengar instruksiku. Akhirnya apa yang terjadi? Maria adalah satu-satunya wanita Yahudi
yang memiliki kesempatan untuk melumuri tubuh Yesus dengan rempah-rempah. Makanya waktu Yesus katakan, biarkan dia melumuri kakiku dengan minyak narwastu ini untuk mengingat hari penguburanku. Maria pasti gak sadar dan dia pasti bingung, orang-orang di sekitarnya dengarnya juga pasti, maksudnya apa itu? Rupanya beberapa hari setelah itu Yesus naik ke kayu salib, mati di kayu salib, dan minyak narwastu yang dilumuri oleh Maria itu ada di kaki Yesus, dan itu satu-satunya wangi-wangian yang ada di tubuh Yesus sampai dia dikuburkan. Dan kalau saudara ingat, ada wanita-wanita yang cepat-cepat datang ke kubur Yesus, mau melumuri tubuh Yesus dengan rempah-rempah, dan tidak menemukan jenazahnya di sana karena Yesus sudah bangkit. Alkitab hanya mendokumentasikan mereka, tapi pasti banyak wanita-wanita yang lain yang mau datang ke sana dan melumuri tubuh Yesus dengan rempah-rempah dan wangi-wangian. Ada yang dapat kesempatan? Tidak ada, kecuali Maria. Orang yang duduk di kaki Tuhan akan menerima kairosnya Tuhan, akan menerima waktunya Tuhan. Makanya waktu melewati semua proses saya bilang, Tuhan, aku cuma mau dengar suaramu. Terima kasih buat vonisnya dokter, karena itu ekspertisnya mereka, itu keahlian mereka, terima kasih, tapi aku mau dengar suaramu. Karena bagi aku itu kebenaran yang mutlak bagi hidupku. Itu menjadi bekal bagi aku ya Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi aku ya Tuhan. Dan itu yang memampukan aku untuk berjalan dan akhirnya bisa sampai di dalam level yang tahan uji. Dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan akhirnya apa? Kesempatan orang-orang yang tepat Tuhan pertemukan. Ingat itu saudara, di dalam kairosnya Tuhan, orang-orang yang tepat dipertemukan dalam hidup saudara. Kesempatan yang tepat dipertemukan dalam hidup saudara. Di dalam ujian ini, yang dibutuhkan bukan penjelasan daripada Tuhan, tapi keintiman bersama-sama dengan Tuhan. Iman adalah menunggu waktu Tuhan tanpa tahu kapan. Ujian yang keempat adalah ujian yang kita sering banget tanya sama Tuhan, bagaimana Tuhan? The how test. How is it Tuhan? Bagaimana Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan? Sepertinya gak mungkin Tuhan. Ibrani 11 ayat 11 dan 12 mengatakan begini. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Abraham mengatakan perkara-perkara ini di umur ke-99 dan di umur ini dia sudah dijuluki sebagai the father of all nation, Bapa atas segala bangsa. Dan lucunya dan ironisnya pasti ketika orang tanya, namamu siapa? Bapa atas segala bangsa. Umurmu berapa? 99. Anakmu berapa? Gak punya. Bagaimana Tuhan? Alkitab dengan jelas mengatakan Sarah sudah mati haid. Bagaimana Tuhan? Di umurnya yang ke-100 dan waktu Sarah umur 91, lahirlah Ishak. Makin tidak mungkin, Tuhan makin suka. Makanya makin dengar hal-hal yang tidak enak, kemuliaan Tuhan akan terus dipermuliakan. Makin sulit, Tuhan makin suka. Makin kita merasa makin gak bisa, Tuhan makin suka. Ada yang namanya Bani Moab dan Bani Amon di Alkitab. Bani yang dilahirkan lewat incest. Bani yang mengerikan. Dan dua bani ini adalah bani yang ketika berperang bukan sekedar hanya membunuh serdadu, tapi semua keluarga ditumpas oleh mereka. Diperkosa dan lain sebagainya. Makanya ketika Yosafat menghadapi Bani Moab dan Bani Amon, yang berdoa, menaikkan doa bukan sekedar Yosafat, tapi rakyat pun berdoa. Karena ini adalah dua bani yang keji dan mereka berkoalisi. Dan pasti mereka tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah kami harus panggil aliansi negara-negara seberang? Tuhan tidak pernah katakan yes. Apakah kami harus bawa senjata? Tuhan katakan tidak. Jadi harus kami lakukan apa Tuhan? Tuhan hanya pesan satu, majulah dengan ucapan syukur. Bergetar gak lututnya? Pasti. Lutut saya pernah bergetar ketika divonis, pernah. Tapi terus pesan Tuhan mengatakan begini, maju dengan ucapan syukur. Maju dengan ucapan syukur. Jadi kalau saudara pernah tanya sama saya, pernah komplain Pak, pernah bersungut-sungut? Tidak pernah. Tidak pernah. Dan justru itu menjadi kekuatan. Kalau saudara pelajari, saya pernah khotbahkan the power of thanksgiving. Ketika ada ucapan syukur, selalu hadirat Tuhan turun. Dan ketika hadirat Tuhan turun, selalu hadirat itu membawa yang namanya, saya suka sebut namanya pas pampres. Malaikat yang paling dekat dengan hadirat Tuhan. Yang selalu menjaga hadirat Tuhan. Bukan Michael, namanya kerub.
Dan kerub ini adalah malaikat yang punya 4 sisi mukanya, berderu-deru kalau berjalan dan ada bara api di badannya. Mereka yang menjaga hadirat Tuhan. Makanya ketika manusia diusir dari taman, pada awalnya yang menjaga taman itu adalah malaikat kerub. They are the chosen one, the closest. Makanya waktu imam masuk ke dalam ruang maha suci, yang menjaga tabut perjanjian, the Ark of Covenant, itu kerubs. Bukan Michael, kerubs. Dan ketika malaikat ini turun bersama dengan hadirat Tuhan, ini yang saya waktu baca tentang cerita daripada Yosafat, nanti saudara bisa baca di rumah di 2 Tawarikh 20. Itu dua bani yang mengerikan ini, pasti mendengar deru daripada malaikat ini. Karena ucapan syukur yang dinaikkan. Mereka maju dengan ucapan syukur. Dan ketika bani-bani ini mendengar deru yang luar biasa, mereka ketakutan dan mereka dibuat bingung dan berkelahi satu sama yang lain. Dan mati, bangkainya berhantaran di mana-mana, tidak ada satupun yang tersisa, Alkitab katakan. Yosafat dan bangsanya memerlukan 3 hari untuk menjarah barang-barang mereka. Kabar baik bagi saudara, hadapi ujian kesulitan hidup ini dengan ucapan syukur. Bukan sekedar kemenangan ada dalam pihak saudara. Di balik itu semuanya ada berkat menanti bagi saudara. Jadi tenang aja, Tuhan di pihak saudara dan saudara pasti menang. Maju dengan ucapan syukur, thanksgiving. Itu besar kuasanya. Dan ketika saya biasakan hidup saya, melewati hari-hari sulit saya dengan thanksgiving, dengan ucapan syukur. Tanpa saya harus cari-cari kekuatan dan lain sebagainya. Itu lahir karena saya percaya itu buah yang luar biasa yang saya katakan, the steel of virtues. Karakter yang baja akhirnya. Akhirnya dengar-dengar vonis apapun dari dokter sudah biasa. Gak apa-apa, nanti malam saya mau tidur karena saya katakan kepada kanker saya, berhadapan engkau dengan papaku yang luar biasa ini. Aku mau tidur. Dan ketika saudara tahu siapa Tuhan saudara, saudara harus yakin satu hal, kemenangan dalam pihak saudara karena dia akan berperang bagi saudara. Yang dibutuhkan di dalam tes ini, tes yang saudara tanya bagaimana, yang dibutuhkan adalah ucapan syukur bukan penjelasan daripada Tuhan. Iman adalah menunggu mujizat tanpa mengetahui bagaimana. Tes yang kelima, bagi saya ini adalah tes yang mungkin paling sulit. Karena Yesus pun bertanya tentang hal ini. Tes yang berikutnya adalah tes yang sering kali kita tanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Why? Why? Kenapa Tuhan? Matius pasal yang ke-27 ayat 46. Contoh yang paling jelas. Yesus pun bertanya hal ini. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku. Mengapa? Why have you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Seringkali kita bertanya hal itu pada Tuhan. Di minggu pertama ketika saya diagnosa, istri saya bertanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kami sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Hidup kami berikan untuk Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya sempat bilang sama dia, jangan sampai terintimidasi sama iblis. Jangan sampai dia tuduh pikiranmu dengan penghukuman dan lain sebagainya. Karena itu bukan dari Tuhan. Sah-sah saja kita tanya sama Tuhan, tapi jangan isi pikiran kita dengan pikiran negatif. Hati-hati dengan hal seperti itu. Karena yang iblis lakukan adalah penuduhan, penghukuman. Nanti di terakhir saya berikan ayatnya kepada saudara. Ibrani pasal yang ke-11, ayat 17 sampai 19 mengatakan begini. Ibrani pasal yang ke-11, ayat 17 sampai 19 mengatakan, karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Pernahkah saudara berpikir karena Alkitab hanya menulisnya, hanya mendokumentasikan di Kejadian 22 dikatakan Abraham mengikat Ishak, Ishak ditaruh di tempat korban dan lain sebagainya. Pernahkah saudara berpikir Ishak ini sudah cukup mengerti? Sudah teenager remaja mungkin dan dibawa ke atas bukit sama bapaknya. Dan sempat Ishak bertanya, mana Pak korbannya? Nanti Tuhan akan sediakan. Dan ketika mungkin Abraham cari-cari kok nggak ada dan lain sebagainya. Pasti ada momen-momen ketika dia mulai pegang tangan anaknya dan dia mulai ikat tangan anaknya. Itu pasti ada momen-momen yang tidak enak. Anaknya pasti mungkin berteriak bilang, ayah apa yang kau lakukan bagiku? Tenang nak.
Kita nggak tahu dia bilang apa. Tenang nak, nanti kalaupun kamu mati, nanti kamu akan dihidupkan kembali dan lain sebagainya, dengan tangisan mungkin. Anaknya mungkin bingung lihat papanya begitu. Dan anaknya sudah mendengar mungkin bahwa dia adalah satu-satunya yang akan melahirkan bangsa yang besar. Dan ini kan nggak selesai begitu aja. Waktu setelah betul-betul Tuhan bicara lewat malaikatnya dan akhirnya ada korban yang disediakan. Waktu anak ini dilepaskan dan turun dari bukit, menemui kedua bujangnya dan kembali kepada ibunya. Apa nggak ngadu itu anak sama ibunya? Itu ayah tadi mau mengorbankan aku, apa nggak ribut itu suami istri? Kamu tuh nggak mikir ya? Aku nih udah umur 91 punya anak, mau kamu korbankan, mau kamu matiin ya anak. Ini kan cerita behind the scene yang kita nggak pernah mengerti mungkin. Nggak semudah itu proses itu. Why Lord? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Di dalam hal-hal seperti ini yang dibutuhkan adalah hadirat Tuhan, bukan penjelasan Tuhan. Iman adalah percaya akan rencana Tuhan tanpa mengetahui kenapa. Dan tes yang terakhir adalah tes yang sering kali kita bertanya kepada Tuhan, berapa lama Tuhan? Berapa lama aku harus sakit seperti ini? Berapa lama Tuhan aku harus mengalami ini? Berapa lama aku harus tinggal di dalam pernikahan ini Tuhan? Capek Tuhan. Capek Tuhan. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27 mengatakan begini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan. Saudara bertahan, sabar, dan tekun. Dan ketika kita terus lakukan ini, lihat, nanti akan timbul yang namanya tahan uji, karakter ilahi, pengharapan di dalam Tuhan. Berapa lama Tuhan? Berapa lama Tuhan? Yang dibutuhkan ketika ini terjadi, bukan penjelasan dari Tuhan, tapi janji Tuhan. Ada 7.000 lebih janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Saya nggak katakan saudara nggak boleh diminta doa sama hamba-hamba Tuhan. Jangan kultuskan hamba Tuhan. Janji Tuhan sudah tertulis di situ. Banyak orang tanya sama saya, gimana Pak? Gimana Pak? Jelaskan sama saya Pak, masalah saya Pak. Kalau Tuhan nggak jelasin sama kamu, apalagi saya. Tapi yang saya bisa bilang sama kamu dan katakan kepadamu, itu semua janji ada 7.000 lebih, itu sudah tertulis di situ. Kutip aja, perkatakan firman setiap hari, beres kamu. Firman itu hidup kok. Firman yang tertulis itu bukan hanya buat saya, buat saudara dan semua kita. Kadang-kadang kita susah mengerti kasih Tuhan atas hidup ini karena kita anggap itu general. Dan mungkin di dalam otak kita yang mungkin kita nggak sadari, kita mungkin berpikir bahwa masa sih Tuhan, sekian banyak orang, jutaan orang Tuhan, miliaran orang, masa saya tuh Tuhan tahu sih? Dia tahu setiap detik dari hidup saudara. Dan dia tidak pernah berseberangan dengan saudara. Tapi saya nggak rasa Pak. Saya nggak rasa Pak. Itu salah kita. Coba saudara pasang radio di sini, pasti nyala. Karena di sini ada gelombang radio yang saudara nggak bisa lihat. Tuhan selalu ada. Kalau kita nggak rasa ya salah kita. Dan Tuhan nggak bisa diukur sama rasa-rasa, sama perasaan nggak. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada. Iman adalah terus konsisten. Tanpa tahu kapan ujian akan selesai. Semua ketakutan dan kekhawatiran adalah kesalahpahaman tentang janji-janji Tuhan. Saya ulangi, ketakutan dan kekhawatiran adalah kesalahpahaman tentang janji-janji Tuhan. Sah-sah saja menanya tentang tes-tes ini. Sah-sah saja saudara tanya apa, kemana, kapan, bagaimana, kenapa dan berapa lama Tuhan. Sah-sah saja. Tapi stop minta penjelasan dari Tuhan. Sebaliknya, pastikan saudara intim sama dia. Pastikan minta pimpinannya. Pastikan minta arahan daripada dia. Pastikan saudara ucap syukur. Pastikan memegang janji-janji Tuhan. Dan lihat ada perkara besar Tuhan akan siapkan bagi saudara. Ayat terakhir saya berikan kepada saudara, ini preview buat nanti. Saya akan ajarkan saudara lebih dalam lagi. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama mengatakan begini. Roma pasal yang ke-8 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus
Yesus. Bahasa Inggrisnya adalah condemnation atau penuduhan. Stres itu adalah level yang paling akut. Akarnya itu adalah penghukuman atau yang saya sebut penuduhan, dituduh sama iblis. Dan dia tuduh saudara atas apapun dosa yang pernah saudara lakukan, dan dia mulai katakan kepada saudara, saudara tidak layak, saudara tidak akan sembuh, saudara akan terus mengalami hal seperti ini, engkau akan mandek seperti begini, engkau tidak layak dan lain sebagainya. Itu penuduhan yang dia berikan dan lontarkan di dalam pikiran saudara. Itu initial stage, awalnya. Makanya di Roma dikatakan there is no condemnation. Hati-hati dengan hal ini. Tidak ada penghukuman di dalam Tuhan. Paulus jelaskan seperti ini. Karena apa? Kalau saudara percaya sama condemnation, penghukuman dan penuduhan ini, mulai naik level yang berikutnya adalah apa? Khawatir. Anxiety. Tanpa kita sadari kemudian ketika melewati masalah-masalah hidup, kesulitan hidup, naik lagi level yang paling yang ada di atasnya apa? Takut. Fear. Dan akhirnya menjadi level yang paling akut, stres. Di apapun masalah hidup saudara, apapun ujian kehidupan yang saudara lewati, perkatakan there is no condemnation, there is no anxiety, there is no fear. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada penghukuman, penuduhan dalam hidupku. Tidak stres. Aku perkatakan damai sejahtera Tuhan, aku perkatakan sukacita melebihi akal budi yang melingkupi pikiran dan hidupku. Perkatakan itu dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah berseberangan dengan saudara. Tuhan tidak memberikan penyakit. Tuhan tidak menghukum saudara. Karena apa? It is finished, sudah selesai. Kasih karunia cukup bagi saudara. Sudah selesai. Saudara pergi ke ilmu psikolog atau psikiatris yang paling hebat pun, dasarnya apa? Paling akar-akarnya gak pernah disebut condemnation. Hanya Alkitab yang menjelaskan itu. Ilmu psikolog ujungnya dasarnya menjelaskan hanya apa? Khawatir. Jangan khawatir ya, nanti kalau khawatir nanti akan jadi takut jadi stres, nanti sakit. Hanya Alkitab yang membahas akar yang terdalam, condemnation. Makanya self-talk itu bahaya. Orang yang paling banyak bicara dengan diri saudara adalah saudara sendiri, diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak memegang kebenaran, 80% yang kita bicara sama diri kita sendiri, isinya sampah, isinya kebohongan, isinya penuduhan iblis, isinya kamu tidak layak, kamu dosa, ini gara-gara kamu dosa, kamu jadi begini dan lain sebagainya. Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi saudara. Tuhan ada di pihak saudara dan Tuhan mengasihi saudara. Setiap dari saudara, dia tahu pergumulanmu. Lewati ujian ini, dan ini adalah kuncinya. Baca ulang, dan saya percaya kemenangan ada dalam pihak saudara. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita yang luar biasa.